Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana BR Sibarani, NPM 1951072. Saya mahasiswa Ilmu Hukum semester 6 dari Universitas Internasional Batam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dari Hukum Kepelitian dan PKPU dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Yudi Priyoamboro. Di sini saya mengangkat kasus PKPU antara PT Pariweta Catering, PT Kirana Menteri Mandiri, dan PT Pratita Titian Nusantara sebagai pemohon, dan di mana termohonnya yaitu PT Merpati Nusantara Airlines, yang dengan nomor putusan nomor 3 garing PDT SUS strip PKPU garing 2016 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Oke, lanjut. Di sini posisi termohon yaitu debitor, di mana PT Merpati Nusantara Airlines, dan posisi pemohon yaitu dari kreditor, yaitu di mana ada 3, yang pertama PT Pariweta Catering, kedua PT Pratita Titian Nusantara, dan ketiga ada PT Kirana Mitra Mandiri. Kemudian proses yang dijalankan selama PKPU itu perihal legal standing kewenangan pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU ini, yakni karena termohon PT Merpati Nusantara tidak terikat pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004 pasal 223 JO pasal 2 ayat 5 dengan dasar pasal 3 anggaran. Kenapa? Karena PT Merpati Nusantara Airlines ini menyatakan bahwa maksud dan tujuan berdirinya perseroan tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan udara dan mengejar keuntungan profit dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Nah, padahal di sini kita ketahui bahwa si termohon ini adalah merupakan BUMN, di mana BUMN adalah badan usaha milik negara. Maka di dalam peraturan Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004 diatur bahwa jika termohonnya itu merupakan BUMN, maka pihak yang berwenang dalam mengajukan kepilitan atau PKPU itu haruslah Menteri Keuangan atau berwenang mengajukan permohonan, yaitu Menteri Keuangan. Nah, tetapi di sini pemohon ingin menafsirkan bahwa pasal 223 JO pasal 2 ayat 2 ayat 5 Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004 ditujukan hanya untuk perusahaan umum, dikarenakan perusahaan umum tidak menjalankan bisnis dengan tujuan profit orient klien, pemilikan saham dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Nah, maka anggaran dasar PT Merpati Nusantara Airlines tidak bisa dijadikan alasan atau acuan bahwa pihak pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU tadi. Nah, dengan adanya fakta hukum tersebut, dengan alasan PT Merpati Nusantara Airlines adalah perusahaan perseroan yang tunduk Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak cukup kuat menjadi alasan majelis hukum hakim untuk mengabulkan putusan PKPU. Mengapa? Karena terhadap termohon dikarenakan dalam Undang-Undang PKPU pasal 223 JO pasal 2 tidak disebutkan secara jelas mengenai BUMN yang dimaksud merupakan BUMN jenis perusahaan umum atau perusahaan perseroan. Nah, fakta hukum berikutnya itu yaitu mengenai proposal rencana perdamaian yang diatur dalam pasal 281 Undang-Undang PKPU yang berbunyi mengenai syarat sahnya rencana perdamaian meliputi jumlah kreditur konkuren yang menyetujui rencana tersebut paling sedikit setengah dari jumlah keseluruhan kreditur konkuren. Nah, dengan mewakili paling sedikit 2/3 jumlah seluruh tagihan yang telah diakui secara sah yang hadir dalam rapat. Nah, begitu pula kreditur yang hutangnya dijamin dengan gadai. Namun, dalam putusan ini, kreditur konkuren yang setuju karena rencana perdamaian terdapat 81 kreditur konkuren dengan utang jumlah yang seperti disebutkan. Nah, dari total tagihan kreditur yang hadir, kreditur konkuren itu menolak untuk rencana perdamaian. Terdapat 4 kreditur konkuren dengan utang jatuh sebesar yang telah disebutkan. Nah, di sini analisis yang akibat hukum dari putusan nomor 4 Perites PKPU 2008 PN Niaga Surabaya berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Karena dengan adanya putusan ini,
maka perjanjian sebelumnya dibuat telah digantikan dengan rencana perdamaian yang telah dihomologasikan mengenai hak kreditur, yaitu menerima kembali pembayaran hutang pokok disertai dengan bunga pinjaman jika diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan kewajiban kreditur adalah menyediakan dana yang sudah diperjanjikan. Sementara hak debitur memperoleh dana yang sudah diperjanjikan dan kewajiban debitur yaitu membayar utang pokok ditambah dengan bunga yang diperjanjikan. Saat dikabulkannya permohonan PKPU, maka segala tindakan hukum yang bersangkutan dalam kepemilikan dan kepengurusan dalam harta milik perusahaan tersebut harus memperoleh persetujuan dari pengurus PKPU terlebih dahulu. Namun, dalam putusan ini, kredit ukuran. Nah, selain memiliki kewajiban yang belum terlaksanakan para perusahaan vendor, perusahaan BUMN dan swasta juga memiliki tunggakan kewajiban pembayaran gaji kepada karyawannya sejak bulan Desember 2013 dikarenakan ketidakmampuan perusahaan untuk menutupi biaya produksinya. Kemudian dalam putusan ini hutang gaji karyawan termasuk dalam kreditur preference, sedangkan hutang pesangon karyawan tersebut sebagai surat pengakuan SP yang termasuk kreditur konkuren. Nah, kesimpulan yang bisa saya jelaskan di sini yaitu alasan pemohon mengenai legal standing pemohon dalam perkara PKPU dalam putusan tersebut tidak bisa memenuhi dasar terpenuhinya alasan bahwa perusahaan termohon tidak termasuk di dalam BUMN yang dimaksud yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selain itu masih terdapat ketidakpastian mengenai subjek hukum karena menurut penjelasan dari Undang-Undang KPKPU nomor 37 tahun 2004, BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dan sahamnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas lembar saham. Nah, dapat ditafsirkan juga sebagai perusahaan umum, bukan perseroan yang sahamnya dapat dibagi atau terbuka atau mengejar keuntungan. Namun spesifikasi mengenai jenis BUMN tidak tertulis secara jelas dalam undang-undang tersebut. Sehingga membuat penafsiran yang berbeda-beda mengenai kewenangan untuk pengajuan permohonan PKPU bagi BUMN. Nah, di sini yang saya ingin tonjolkan adalah perlunya ada pengaturan khusus lagi di dalam undang-undang PKPU tersebut, yaitu mengenai pengaturan mengenai bagaimana sih dalam jika termohonnya tersebut adalah perusahaan atau milik negara atau BUMN, ataupun termohon atau pemohonnya yaitu merupakan BUMN. Karena kenapa di sini bahwa putusan yang telah dijatuhkan terhadap kasus yang telah terjadi ini masih memiliki putusan yang belum jelas karena undang-undang mengenai pengaturan mengenai PKPU yang menyebutkan bahwa BUMN masih tidak tertulis secara jelas, yang dimana disebutkan bahwa BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dan sahamnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas lembar saham. Nah, sedangkan di sini PT Merpati Nusantara Airlines dia belum memenuhi dasar terpenuhinya bahwa perusahaan ini tidak termasuk di dalam BUMN di dalam Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004. Kemudian juga masih terdapat ketidakpastian mengenai subjek hukum karena menurut penjelasan dari Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004, BUMN adalah yang bergerak untuk kepentingan publik. Sehingga menurut saya masih perlu adanya pengaturan mengenai jika termohon adalah BUMN di dalam Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih.